Apa kamu pernah membayangkan seperti apa rasanya hidup jadi seekor penyu hijau? Penyu hijau adalah satu dari 7 spesies penyu di dunia. Biarpun dipanggil penyu hijau, warnanya bukan hijau, tapi lebih sering coklat atau zaitun. Yang hijau justru lemak di dalam tubuhnya, hasil dari pola makan mereka yang unik, dan membuatnya berbeda dengan kebanyakan penyu lain. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1,5 meter, dan beratnya bisa lebih dari 180 kg. Hampir sama dengan berat seekor singa dewasa. Tapi mereka bisa melayang dengan tenang di lautan, seperti daun yang mengapung. Beda dengan ikan, penyu bernapas lewat paru-paru. Karena itu, mereka harus naik ke atas air setelah menyelam beberapa waktu. Berenangnya pun tidak bisa dibilang cepat, cuma sekitar 3 km per jam. Tapi uniknya, lautan adalah rumah mereka, dan mereka mengenal laut lebih dalam dari siapapun. Makhluk satu ini tercatat sebagai salah satu hewan yang melakukan migrasi terpanjang di dunia binatang. Dan perjalanan mereka dimulai di sebuah pantai yang tenang, di bawah butiran pasir yang hangat. Penyu hijau meletakkan telurnya di bawah pasir, dimanapun di sepanjang pantai tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di kedalaman sampai setengah meter ini, ada sekitar 100 telur yang siap menetas. Setelah nyaris 2 bulan terpendam, suhu di dalam sarang sudah lebih dulu menentukan nasib mereka. Pasir yang hangat akan melahirkan banyak betina, sementara yang dingin akan menghasilkan lebih banyak pejantan. Dan ketika momennya tiba, mereka akan menghancurkan cangkangnya dari dalam. Anak-anak ini tidak langsung menggali ke atas pasir. Kadang mereka akan beristirahat, mengumpulkan tenaganya, dan menunggu momen yang tepat. Banyak orang tidak tahu, tapi untuk anak penyu, menggali ke atas pasir menghabiskan banyak waktu. Dan mereka harus menggali bersama, mendorong satu sama lain. Sewaktu pasir sudah lebih dingin, yang biasanya terjadi di malam hari, mereka mulai menggali ke atas. Tidak ada petunjuk, tidak ada orang tua yang membantu, cuma bermodalkan insting. Tapi uniknya, setelah sampai di permukaan, anak-anak ini bergerak perlahan menuju lautan. Seolah sudah tahu kemana mereka harus melangkah. Menurut penelitian, anak-anak penyu tertarik dengan cahaya yang dipantulkan oleh ombak. Dan itulah kenapa tidak boleh ada banyak bangunan di daerah konservasi penyu. Karena cahaya buatan manusia bisa menipu dan membuat mereka menjauh dari laut. Tapi ini bukan tantangan yang mudah. Setiap langkah menuju air penuh dengan resiko. Kepiting, burung, dan berbagai macam predator sudah menunggu. Banyak dari anak-anak ini akan mati, bahkan sebelum mencapai air laut. Dan sekalipun sampai ke laut, bukan berarti hidupnya jadi lebih mudah. Ikan-ikan predator seperti barakuda dan snapper menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dalam momen-momen pertama di hidupnya, anak-anak penyu sudah harus menghadapi kegelapan, berat, panas, predator, dan lautan terbuka. Diperkirakan cuma ada 1 dari 1.000 anak penyu yang nantinya berhasil sampai dewasa. Tapi untuk mereka yang selamat melewati fase ini, akan melanjutkan petualangannya. Mereka yang selamat sampai di laut akan memasuki sebuah fase yang disebut oleh para peneliti sebagai tahun kekosongan. Alasannya, karena tidak banyak yang diketahui tentang anak-anak penyu ini. Apa yang mereka lakukan, dan kemana mereka pergi. Banyak dari mereka akan berenang mengikuti arus. Sebagian terbawa dalam arus Atlantik Utara yang kuat. Sebagian menuju arus Kuroshio di Jepang, ataupun arus Pasifik Selatan, menjauh dari tempat kelahirannya. Anak-anak ini akan menghabiskan bertahun-tahun di zona pelagik, lautan terbuka yang luas dan dalam, tanpa pernah menyentuh daratan. Kadang mereka sering ditemukan di antara tumpukan rumpai laut yang mengambang. Sargassum atau rumpai laut adalah sejenis alga coklat yang sering tumbuh di lautan tropis. Alga ini bukan cuma jadi tempat berlindung untuk mereka, tapi juga sumber makanan. Di fase ini, penyu hijau masih omnivora. Mereka memakan apapun yang bisa ditangkap. Selain alga, mereka juga makan ubur-ubur, plankton, dan krustasea kecil seperti udang. Hidupnya terasa sederhana, tapi jauh dari kata mudah, karena lautan selalu penuh dengan ancaman.
Setelah 1-2 tahun, penyu hijau sudah mulai dewasa. Sekarang mereka bisa menyelam selama 5 jam tanpa perlu naik ke permukaan. Tapi di fase ini, mereka akan berpindah dan mulai hidup di perairan dangkal. Pinggiran pantai, terumbu karang, hutan mangrove adalah tempat favorit mereka. Karena di sini, makanan jauh lebih melimpah. Dari 7 spesies penyu di dunia, kebanyakan adalah omnivora. Mereka makan daging dan tumbuhan. Walaupun ada juga yang cuma memakan daging atau sepenuhnya karnivora, seperti penyu tempayan dan penyu kempi. Tapi ada satu kesamaan di antara semua spesies penyu, karena mereka sangat suka ubur-ubur. Penyu dewasa bisa makan ratusan ubur-ubur dalam sehari. Bahkan penyu belimbing, yang ukurannya paling besar di antara penyu lain, bisa makan 300-600 ubur-ubur dalam sehari. Membuat penyu jadi salah satu predator utama yang bisa mengendalikan populasi ubur-ubur. Tapi di sini masalahnya. Di dalam laut, sampah plastik sangat mirip dengan ubur-ubur. Dan daerah perairan dangkal tempat penyu hidup seringkali penuh dengan sampah. Plastik yang dimakan akan berakibat fatal untuk mereka. Diperkirakan ada ribuan penyu yang mati setiap tahun karena sampah plastik. Padahal kita belum bicara tentang telurnya yang dirampas, dagingnya diambil, termasuk minyak dan karapasnya. Itulah alasan kenapa semua spesies penyu ada dalam kondisi terancam punah. Selama 20 tahun penyu hijau mengembara di lautan. Mereka sudah melewati berbagai pulau, ribuan garis pantai, dan bermacam bahaya yang tidak semua orang sanggup hadapi. Sekarang mereka sudah dewasa dan tidak lagi menjadi omnivora. Di umurnya yang sekarang, penyu hijau cuma makan tumbuhan. Penyu hijau yang sudah dewasa adalah satu-satunya spesies penyu yang sepenuhnya herbivora. Inilah yang membuat lemak mereka nantinya berwarna hijau dan jadi alasan kenapa mereka dipanggil penyu hijau. Tapi satu hal yang pasti, para penyu ini tidak pernah lupa tentang tempat kelahirannya dan tempat saudara-saudaranya mati. Karena kali ini, mereka memutuskan untuk kembali. Penyu hijau yang sudah dewasa akan menempuh migrasi ribuan kilometer untuk kembali ke pantai tempat ia menetas. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk dari bintang-bintang, cuma bermodal insting. Dan mereka akan menemukan tempat kelahirannya setelah berpuluh-puluh tahun. Menurut para peneliti, penyu punya kemampuan geomagnetic imprinting, yaitu kemampuan untuk merasakan medan magnet bumi. Dan setiap tempat di bumi punya medan magnet yang unik, membuat mereka bisa mengingat dan menjadikannya sebagai petunjuk arah. Tapi tidak semuanya akan bermigrasi, cuma para betina, karena migrasi ini untuk meletakkan telur-telur mereka. Maka perjalanannya pun dimulai, kadang bisa menempuh sampai ribuan kilometer, tergantung sejauh apa mereka telah pergi. Seekor penyu hijau tercatat menempuh jarak lebih dari 3.900 km dari Kepulauan Chagos ke Somalia untuk kembali ke pantai tempat ia menetas. Penyu mungkin penyelam yang hebat, tapi mereka bukan perenang yang cepat. Migrasi ini bisa memakan waktu 1-2 bulan dan penuh dengan bahaya di sepanjang perjalanan. Tapi ada satu hal yang jadi pertanyaan. Kenapa penyu memutuskan kembali ke tempat yang sama? Kenapa tidak bertelur di pantai lain? Karena sekalipun ini tempat kelahirannya, tapi ini bukan tempat dengan kenangan bahagia. Ini tempat di mana mereka terkubur di bawah pasir, merasakan bahaya pertama kali, sekaligus tempat di mana saudara-saudaranya mati. Setelah melewati perjalanan yang luar biasa jauh, mereka akhirnya sampai, bersiap menguburkan telur-telurnya. Para penyu akan menunggu sampai malam tiba, sewaktu pantai sudah lebih aman dan tenang, sebelum mereka naik ke daratan. Dengan kakinya yang lebar, mereka bisa menghabiskan sampai 1 jam untuk menggali sarang. Penyu hijau tidak selalu bertelur di tempat yang persis sama. Kadang cuma di pantai yang sama, kadang cuma di wilayah yang sama. Karena seekor penyu hijau bisa bertelur sampai 7 kali dalam satu musim. Yang kalau di total bisa menghasilkan sampai 700 telur. Dan ini akan berlangsung tiap 2-4 tahun sekali. Setelah semua telur dikeluarkan,
sang induk akan menutupi sarangnya dengan pasir, kemudian kembali ke lautan, melanjutkan perjalanannya. Tapi tahukah kamu, tidak semua pantai cocok untuk jadi tempat penyu bertelur. Menurut penelitian, pasirnya harus cukup dalam untuk bisa mengubur telur, cukup lembab untuk menjaga telur tetap hidup, cukup hangat untuk membuat telur menetas, dan cukup dekat ke laut untuk memberi peluang pada anak-anaknya yang berlari menuju ombak pertama mereka. Karena itu, ketika penyu hijau memutuskan untuk bertelur di tempat kelahirannya, tanpa sadar, mereka sudah memastikan telur-telurnya ada di kondisi yang sempurna. Mungkin ini bukan pantai yang paling aman, bukan juga tempat penuh kenangan. Tapi disinilah kehidupan pernah diberi. Dan kini, dititipkan kembali.